Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, saya akan membuat tutorial nih, tutorial bukan tutorial biasa ya, tapi ada satu aplikasi ya, satu aplikasi yang cukup menarik yang kemarin menyita perhatian saya ya. Soal bekerja secara online, tetapi ini formatnya lebih mirip ke apa ya, virtual yang unik gitu ya. Karena apa? Karena kita bisa eee, memvisualisasikan pertemuan itu secara daring. Kayak apa ya, mirip mirip inilah, mirip game game 2 dimensi ya. Nah nah, apa aplikasinya atau platformnya? Nah, kita pakai yang namanya Gather ya, Gather atau mungkin diambil dari kata together ya mungkin ya. Nah, caranya gimana? Caranya agar kita bisa pakai, nah ini, kita masuk aja ke browser ya, karena ini belum ada versi mobile, mungkin lagi dikembangkan gitu. Ini kita masuk ke browser, ketik aja gather.town ya, town kota ya, Gather. Nah, oke, setelah masuk ke halaman Gather, nah ini di sini sudah ada nih Better Space to Gather Online ya. Nah, di sini your friend and community are together in your out 2D world ya. Jadi formatnya kayak gini. Nah, di sini. Di sini. Nah, jadi nanti tiap-tiap orang ini itu diwakili oleh satu karakter yang nanti setting tempatnya bisa kita pilih ya. Nah, di sini ada ini untuk venue conference ya, ada venue-nya taman atau apa ya, mungkin alun-alun ya, alun-alun kota begitu. Ada setting kantor, ada setting yang lain. Terus termasuk juga kita bisa custom ya. Kalau kita mau bikin sebuah venue, kita bisa custom pakai map marker tool ya. Nah, ini kita bisa custom. Tapi oke, untuk kali ini kita akan coba ini aja. Kita coba bikin satu venue dan kita setting gitu ya. Nah, kemarin saya sudah nyoba dan cukup mudah begitu. Nah, karena sepertinya platform ini baru dikembangkan ya, ya terutama pasca pandemi, jadi masih ada beberapa fitur yang beta version gitu. Nah, bagaimana dengan kapasitasnya? Nah, untuk free space ya dan di open untuk semua orang itu kita bisa tampung 50 orang ya dalam satu venue venue yang dua dimensi ini. Nah, kalau mau kapasitas lebih nanti bisa beremail ke mereka begitu, ke hello@gather.town. Oke, kita coba masuk. Nah, yang menariknya kita nanti masuk itu tidak langsung otomatis ya, karena kita harus sediakan email ya, email yang kemudian kita buka terlebih dahulu begitu, sehingga nanti konfirmasi login-nya itu kita mendaftarkan email kita. Nah, kebetulan saya sudah login, maksudnya sudah register. Nah, begini, kalau mau bikin create space juga bisa langsung ke sini gitu, tapi saya sudah bikin kemarin. Nah, kita ketikkan ini ya, email yang kita pakai. Jadi ini kebetulan saya sudah bikin sudah registrasi, terus kemudian
ini saya masukkan email yang sudah saya pakai untuk registrasi. Nah, ini tidak bisa langsung masuk ke aplikasinya karena begitu kita submit, ya. Nah, ini sudah mengirimkan satu link ke email address kita. Nah, sekarang kita coba cek ya di email address kita. Nah, ini ada Gather. Nah, masuk, kemudian kita klik sign in. Oke, nampaknya ada, oh yang bawah ya. Oke, ini. Nah, oke. Nah, nanti kalau sukses masuk ada successfully sign in, you can close this table now. Oke, kita refresh. Nah, oke, kita tutup dulu jendela yang ini. Ini juga biar tidak terlalu banyak jendela. Nah, to complete your sign in, enter your email address here. Ya, address again here. Ya. Kita ketik lagi, kita tadi. Saya nggak tahu, memang agak sedikit ini ya, sedikit tidak praktis. Loh, kok invalid code. Oke, kayaknya sudah nih. Oke, ini sudah masuk ya sepertinya. Ini saya nggak tahu kok tidak bisa. Coba saya ketik lagi. Oke, submit. Invalid login code, this link has either expired. Oh, ini mungkin tadi ya, jendela yang tadi. Oke, nah ini kita langsung aja deh ke My Rooms. Ini kebetulan saya kemarin bikin tiga rooms. Ya. 3 room. Yang pertama ini untuk Jaki Office, yang kebetulan kita punya kantor. Sebetulnya kita sendiri untuk Jaki itu jurnal yang kita kita kerjakan. Saya jadi tim editorial di jurnal Jaki. Nah, biasanya kita sudah pakai Slack ya untuk beberapa pekerjaan. Jadi selama WFH kita juga koordinasi di situ. Nah, kita kemarin coba bikin yang di sini, bikin kantor virtual ini. Terus kemudian kemarin saya juga nyoba pakai GSI Cafe ya. Coba dengan settingan cafe atau bar. Terus yang terakhir ini pakai Sense terbuka. Nah, ini conference ya. Conference kita kemarin pakai settingan conference. Nah, mungkin gini aja kita buka satu-satu gitu ya. Oke, kita masuk dulu ke Jaki Office. Nah, begitu kita masuk ke Jaki Office, sebelum masuk itu ada permintaan ya. Do you still want to enter this space ya? Jadi ini kan kita ada 3 space ya. Jaki, GSI Cafe sama Sains Terbuka Cafe. Nah, di sini langsung aja kalau kita klik no ya. Nanti space kita ini akan terdelete dari My Rooms kita. Ya, sehingga kita oke, kalau ini masih kita pakai, berarti kita klik yes. Nah, jadi, nah ini. Oke. Nah, ini tampilannya, begitu ya. Nah, ini partisipannya nanti kalau misalkan ada 50 orang ya nanti semuanya bisa ke sini. Terus ini main chat-nya, ya. Main chat. Katakanlah kita coba. Ini kebetulan kan saya masuk sendirian nih ya. Nah, di sini nanti ada beberapa, ada sign out dan yang lain. Nah,
Untuk My Rooms, begitu kita pilih room yang lain atau space yang lain, maka nanti otomatis langsung berpindah gitu. Langsung karakter saya ini hilang gitu. Nah, kita coba buka fiturnya satu-satu. Jadi yang pertama di sini ada setting ya. Ya, kita klik aja setting. Nah, di sini ada pengaturan yang pertama nama. Nama ini penting untuk identitas kita karena katakanlah kalau partisipannya itu 50 dan tampilan dua dimensi ya, jadi kecil-kecil. Kalau nggak ada namanya nanti kita nggak tahu. Karena karakternya kan beda gitu ya. Karakternya mungkin ada yang pakai ini juga gitu. Karena mereka lagi proses pengembangan untuk yang bikin karakter yang berbeda-beda ini. Jadi pakai nama ya. Dan ini memudahkan kita untuk ini untuk apa ya, mengidentifikasi akun kita ya, di chat maupun di partisipan. Oke, nah ini ini untuk access to mood setting. Ini sebetulnya bisa di setting. Oke. Nah, ini saya diwakili oleh ini. Satu karakter ini. Oke, ini nama. Nah, terus kemudian untuk video kita bisa pakai low ya untuk kualitas video yang ada di sini yang tampilnya ini ya, video saya yang apa kayak webcamnya ini. Terus kemudian ini medium, high, very high. Kita ambil medium saja. Oke, terus kemudian, nah, ini saya coba gerakkan. Nah, kita bergeraknya nggak pakai mouse, ya, nggak pakai mouse. Kita pakainya kursor. Jadi kalau di keyboard itu ada tanda panah ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Nah, kita bergeraknya pakai itu. Nah, ini bisa bergerak. Ya. Nah, ini ada settingan. Ini pantry, gitu ya. Di kantor ada pantry-nya. Ini ada tempat makan. Kalau kita gerak lagi, nah di sini ada open space, ya. Di sini ada semacam open space ya, untuk ruang rapat mungkin. Nah, di sini ada papan tulis begitu. Terus ini ada meja kantor. Ya, ada meja kantor. Nah, sebetulnya settingan meja kantor dan yang lain-lain itu bisa di setting ya sesuai dengan settingan kita dengan map tools tadi yang di depan tadi sudah saya jelaskan. Jadi kita bikin denah istilahnya begitu. Untuk teman-teman yang suka berkreasi mungkin bisa bikin denahnya sesuai dengan mungkin tempat kantor aslinya begitu ya. Nah, oke. Nah, karena Gather ini dia sebetulnya untuk interaksi ya antar orang per orang atau 3 orang istilahnya itu kita ngobrol begitu kalau di kantor ya atau rapat atau apa. Jadi dia mengandalkan ada ini menu interaction distance. Nah, ini kita klik. Nah, kalau kita lihat itu ada tanda panah ya. Bulatan-bulatan itu yang ini ada bulatan-bulatan. Nah, dari titik terus kalau kita klik lagi dia ada lingkaran bertambah sampai kayak ini ya, kayak obat nyamuk itu. Kayak obat nyamuk yang lingkarannya. Nah, itu semakin banyak lingkarannya artinya dia nanti distance itu jarak percakapannya semakin istilahnya diameternya semakin lebar. Nah, ini dipakai untuk apa? Misalkan saat nanti ada satu akun lagi, ini kebetulan karena tutorial ini hanya saya sendirian ya, jadi nggak bisa ngasih lihat ya. Jadi ini ada, misalkan ada satu orang lagi di sini. Nah, saat dia mendekat ya, kalau
kita pilih interaction distancing ini yang apa namanya, yang lebar seperti ini, yang full, dia bisa langsung apa ya, mengcover jarak, istilahnya apa ya, distance. Jadi begitu ada orang mendekat, langsung nanti terkoneksi dengan video. Ya, istilahnya webcam. Jadi tatap muka begini di sini. Nah, tapi kalau misalkan kita tidak menginginkan itu, ya, jarak sosialnya lebih intim lagi, begitu, lebih dekat. Nah, misalkan ini yang bulatannya kecil, dia harus lebih mendekat lagi. Istilahnya itu kalau orang itu ngomong itu yang ngomong rahasia gitu ya. Itu kan jaraknya deket banget. Nah, kalau hanya sekedar chit-chat guyon gitu kan dari jauh ngomong gitu nggak masalah begitu. Tapi kalau yang kita omongkan itu ini deket gitu ya, ya kita nah ini, atau kita nggak menginginkan obrolan karena kita mungkin masih jalan begitu, masih jalan. Misalkan ini penuh 50 orang, kita sebetulnya nyari satu orang gitu, kita matikan dulu ini hingga tandanya jadi titik. Terus begitu kita, oke, saya ketemu teman saya mau di pantry gitu, mau ngobrol mojok gitu ya. Oke, di pantry baru kita aktifkan. Nah, gini. Nah, oke. Ini menarik sih kalau misalkan ini ada 2 orang begitu ya. Nah, oke. Terus kemudian ini ada screen share ya. Tapi ini versi beta. Nah, screen share ini ada beberapa pilihan. Yang pertama, your entire screen, ya ini screen yang ada di browser kita yang sedang jalan, ini yang bisa kita share. Terus kemudian ada application window, jadi aplikasi yang aktif, ya, sama Chrome tab. Saya coba application window, kemarin saya nyoba aplikasi PowerPoint, terus Word ya, yang kebetulan terbuka itu masih belum connect begitu. Ya mungkin karena ini masih versi beta. Oke. Terus ini standar untuk mute video, ini untuk mute audio, ini minimap. Nah, minimap ini kalau kita klik ya, ini menunjukkan denah ya, denah lokasi kita. Jadi ini kan kecil ya, kantor. Kalau misalkan kita pakai setting conference yang ada beberapa ruangan itu kan bingung ya. Kita pakai ini map. Oh, di sini ada sesi poster misalkan, atau di sini venue utama begitu. Nah, itu. Terus yang selanjutnya adalah karakter. Nah, karakternya bisa kita ubah ya, tapi ini nanti masih dibikin terus gitu ya. Nah, termasuk ini ada baju ya, warna merah ya, atau kuning, hijau, gitu, biru. Nah, ini. Oke. Oke. Nah, kita coba nih tengok room yang lain gitu. Oke, langsung aja kita klik satunya. Sama. Nah, masih loading. Nah, ini settingan cafe ya. Ada meja-meja, ya, ada meja bar. Ya, gini. Ini lebih simple ya. Ini untuk ngobrol. Oke. Menunya sama. Terus kita buka yang setting confirm. Nah, ini dia. Ini conference ya. Oke, kita masuk. Ada ruangan, kita masuk ke conference center. Oke, masih loading. Nah, ini ada denahnya. Ini hall. Ini lobby ya. Lobby. Kalau kita masuk, oke, kita cari lihat peta dulu.
Nah, ini ini sudah masuk di hall ya, di hall. Tuh. Ini ada sesi poster nampaknya ya yang di sini. Terus yang di sini apa ini? Oke, kita coba lihat. Oke. Oh, ini untuk pemaparan ya, atau kelas mungkin ya. Kelas. Ini bisa diatur ya, bisa diatur. Ada sesi poster. Itu kelas, untuk kelasnya mungkin panel ya, sesi panel. Nah, ini untuk poster kayaknya. Oke. Nah, ini itu bisa kita atur sebetulnya nanti diisi dengan file poster yang akan kita tampilkan. Sayang sekali saya belum men-setting ini. Jadi, misalkan ini kita pakai untuk 50 orang virtual gitu, untuk conference gitu ya, ini conference, itu bisa kita setting. Jadi ini ada posternya siapa, begitu ya, kita setting di sini. Kebetulan saya belum coba setting ininya ya, setting untuk itu. Oke, ini sesi-sesi poster. Terus kemudian, nah ini ada kayak apa ya, booth gitu ya. Nah ini kebetulan mungkin yang bikin anak-anak Imperial College ya. Nah ini kalau kita mendekat, nah ini press X to interact. Oke, X. Nah ini nanti ada kayak, ini kebetulan kosong ya. Nah ini nanti kalau kita tekan X, ya, itu nanti ada interaksi dengan orang yang jaga booth ini. Jadi kayak semacam mungkin promosi gitu ya, media promosi. Ini menarik ini. Nah, nanti ini bisa di setting, mungkin ada sponsor dan yang lain-lain gitu ya. Menarik sih. Cuma saya belum belum coba setting ini. Ya, mungkin setelah ini mungkin setting. Oke, ini di hall ya. Oke, masuk. Kita geraknya pakai kursor ya. Oke. Nah, kita masuk ke keynote. Nah, ini agak gelap itu. Ini karena, nah, ini semacam hall. Bukan hall ya. Ya, tempat utama gitu. Nah, kalau kita mau masuk. Nah, nah begini. Ini sebetulnya juga bisa disetting ya, tapi saya belum nyeting. Nah, misalkan siapa nanti gantian saya mau presentasi gitu ya, itu bisa. Nah, sebenarnya saya belum banyak mengeksplorasi ini, tapi nanti setelah mengeksplorasi fitur ini di Gather ini mungkin akan lebih banyak optimal. Atau mungkin teman-teman yang lain nanti mengeksplorasi ini. Oke, saya keluar. Oke, saya sudah selesai. Saya keluar lagi. Oke. Nah, keluar dari convert. Oke, kira-kira begitu ya yang bisa saya bagi. Ini menarik sekali untuk teman-teman yang mungkin mau mengadakan conference ya, atau mini conference ya, karena versi free-nya 50 untuk 50 peserta. Kalau mau nambah kayaknya berbayar atau berkontak dulu dengan mereka. Oke, terima kasih atas atensinya. Ya, semoga aja bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, assalamualaikum.